Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mega Prabawanti nomor urut 14, Muhammad Rizky Kurniawan nomor urut 15, Mufid Hamad Asidik nomor urut 16, Muhammad Rafiq Sirat Harfi nomor urut 17, Muhtar Tias Fendia Rosmat nomor urut 18, Sisi Rahmawati nomor urut 33, Uswatun Hasanah nomor urut 34, Zaidan Alfaros nomor urut 35, dan yang terakhir Zalfa Davani nomor urut 36. Di sini kami ingin mempresentasikan bab ketimpangan sosial, namun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini antara lain: 1. Penguatan posisi komunitas lokal dalam respon perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi. 2. Menjalin relasi antar komunitas lokal. 3. Contoh aplikasi peran komunitas lokal dalam membendung dampak globalisasi berupa ketimpangan sosial. A. Penguatan posisi komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial disebabkan globalisasi. Salah satu bentuk penguatan yang dapat dilakukan ialah pemberdayaan agar dapat memperbaiki kualitas hidup. Proses yang perlu dilakukan yaitu dengan cara pembangunan partisipatif. Melihat posisi komunitas lokal yang tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam berbagai bidang seperti budaya, teknologi, dan ekonomi, maka perlu satu upaya mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan menghapus penetrasi asing menuju pada penciptaan masyarakat madani yang mempunyai kedaulatan ekonomi dan politik sehingga mampu berkembang sendiri atau self-sustaining growth. Berikutnya, upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan melalui 3 cara berikut. 1. Menciptakan kondisi yang kondusif yang mampu mengembangkan potensi komunitas lokal. Yang kedua, memperkuat model atau potensi sosial masyarakat demi meningkatkan mutu kehidupannya. Yang ketiga, mencegah dan melindungi agar kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah rendah tidak semakin terpuruk, justru kehidupan harus lebih meningkat. Menjalin hubungan antar komunitas lokal untuk memperkuat posisi dalam merespon perubahan sosial karena globalisasi terdiri dari 3 prinsip utama pengembangan masyarakat luas, yaitu 1. Penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian dari sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan manajemen lokal. 2. Penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang terlihat dari adanya pembentukan organisasi-organisasi lokal, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurusi kegiatan. 3. Keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkan. Agar hubungan antara komunitas lokal dapat memperkuat posisi tawar diperlukan seperti ini. 1. Pembangunan dan pengembangan jaringan sosial sebagai wahana pengembangan partisipasi dan aspirasi masyarakat. 2. Peranan pemerintah lokal sebagai penyediaan dalam pengembangan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Contoh aplikasi peran komunitas lokal dalam membentuk dampak globalisasi berupa ketimpangan sosial. Untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang di tengah globalisasi, sangatlah dibutuhkan upaya pemberdayaan ke masyarakat untuk menghilangkan ketimpangan sosial. Yang pertama, komunitas lokal pedesaan. Ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan komunitas lokal pedesaan yaitu rendahnya kualitas pendidikan di desa. Peran komunitas lokal pedesaan yakni ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa, khususnya anak-anak. Upaya yang bisa dilakukan yakni mendirikan rumah singgah untuk anak-anak yang tidak bersekolah karena berbagai kendala agar bisa tetap mendapatkan pendidikan. Anak-anak yang tidak punya rumah ataupun punya kendala dalam mencari pendidikan seperti anak jalanan dan anak yang kurang mampu diberikan rumah singgah untuk mereka tinggal, dan juga pelayanan sosial, bantuan sosial dari pemerintah seperti kesehatan, rumah tinggal, pendidikan. 2. Komunitas lokal perkotaan.
ketimpangan sosial yang terjadi. Tingginya angka kriminalitas, peran komunitas lokal perkotaan yakni memberikan penyuluhan, pengarahan, dan pembimbingan untuk para generasi muda dalam rangka mencegah dan mengurangi angka kriminalitas agar tidak semakin tinggi. Seperti yang kita ketahui, tindakan kriminalitas di perkotaan sedang marak. Berbagai aksi mereka banyak merugikan masyarakat setempat hingga pemerintah. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi mereka bertindak kriminal. Namun jika tidak segera ditindaklanjuti, maka akan terus berkelanjutan. Akibatnya, angka kriminalitas terus meningkat. Nah, dengan adanya komunitas lokal perkotaan ini, diharapkan bisa mencegah angka kriminalitas semakin tinggi. Di sini kita tidak bisa menghentikan langsung tindakan kriminal yang sudah merajalela ini. Tapi kita bisa memberikan pengarahan terhadap generasi muda yang belum terpengaruh kriminal untuk mencegah agar tindakan kriminal tersebut bisa diminimalisir atau berkurang. Seperti memberikan kesadaran mengapa sih harus melakukan kriminal, apa manfaatnya, dan apa keuntungannya. Yang mana dengan diberikannya pertanyaan tersebut, generasi muda akan berpikir lebih panjang dan mendalam mengenai kriminalitas tersebut. Yang ketiga, komunitas lokal ekonomi, ketimpangan sosial yang terjadi, yaitu tingginya tingkat pengangguran. Lalu, peran komunitas lokal ekonomi yakni menyediakan suatu wadah untuk masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan. Ketimpangan sosial yang satu ini sudah mendominasi di lingkungan masyarakat. Jadi, peran komunitas lokal ekonomi di sini ialah untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Contohnya, mendirikan usaha UMKM untuk bisa kembang. Misalnya, UMKM usaha tas dari rotan. Kita sebagai komunitas lokal ekonomi bisa mendukung masyarakat dengan cara memberi modal awal untuk kedepannya dalam proses produksi dan pendirian usaha tersebut, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan sebagian dari UMKM. Wadah sosial berupa pendirian usaha UMKM, maka pengangguran bisa diminimalisir atau berkurang. Contoh aplikasi peran komunitas lokal dalam membendung dampak globalisasi. Yang keempat yaitu komunitas lokal religius. Ketimpangan sosial yang mungkin terjadi yaitu kurangnya penguatan karakter dalam bidang agama pada masyarakat, terutama pada anak-anak. Peran komunitas lokal religius di sini yaitu mendirikan suatu wadah untuk membentuk karakter anak-anak dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Jadi dalam suatu wadah ini nanti diharapkan masyarakat bisa terbantu dan anak-anak bisa memiliki karakter dan moral yang lebih baik. Sekarang ini di Indonesia masih dihadapkan dengan suatu permasalahan yang cukup miris. Kenapa? Karena penguatan karakter bisa dibilang cukup rendah dan misalkan saja seperti dalam hal mengaji. Banyak kasus terjadi orang tua karena terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, jadi mereka tidak sempat untuk mengajari anaknya untuk mengaji. Dan peran komunitas lokal religius di sini yaitu bisa meringankan para orang tua, yaitu dengan menitipkan anaknya untuk mengaji sehingga bisa anaknya juga bisa terus mengaji tanpa didampingi orang tua yang sibuk. Nah, selain itu anak-anak juga bisa memiliki teman yang banyak sehingga mereka bisa bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain. Dan juga dalam wadah ini anak-anak juga diberikan peningkatan karakter, pendidikan karakter sehingga anak-anak bisa menjadi generasi yang berkualitas. Itulah mengapa komunitas lokal religius di sini sangatlah penting. Jadi dalam satu wadah ini diharapkan nanti masyarakat bisa terbantu dan anak-anak bisa terbina dan terdidik sehingga memiliki sikap dan karakter yang khususnya agama dan moral yang kuat. Sekian pembahasan materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam bertutur kata dan penyampaian materi.
Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.